Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? Saya harap kalian tetap sehat walaupun berada di rumah. Adik-adik siswa, kali ini di pada pelajaran Bahasa Inggris kelas 9 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang label. Materi yang sama yang Ibu berikan pada pertemuan yang pertama. Pada pertemuan yang pertama kita minggu lalu, Ibu sudah memberikan beberapa penjelasan mengenai apa itu label, tujuan teks label, dan jenis-jenis label yang harus kalian ketahui atau kalian pelajari di kelas 9 ini. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah siswa atau adik-adik siswa bisa menganalisis label obat-obatan dengan baik dan benar. Nah, selain label yang terdapat pada kemasan bungkus makanan dan minuman yang sudah kalian pelajari pada pertemuan pertama, label yang hari ini kita akan bahas adalah label yang biasa ditemukan di kemasan obat-obatan atau drugs. Tujuannya apa? Agar kita, adik-adik, bisa mengetahui komposisi yang ada pada obat-obatan tersebut, sehingga kita tidak salah mengkonsumsi obat dan kita mengkonsumsi obat dengan dosis yang telah diberikan. Sekarang kita masuk di parts of label of drugs, bagian-bagian label obat-obatan. Bagian-bagian label obat-obatan ini sedikit berbeda dengan bagian-bagian label pada makanan dan minuman. Ada 7 unsur, sama dengan yang kemarin. Bedanya adalah di direction to use and dosage. Ya, kita mulai dari nomor 1, bagian-bagian yang pertama. Yang pertama adalah the name of the drugs atau nama obat. Yang kedua adalah description atau deskripsi obat. Contohnya obat itu biasa berbentuk tablet, sirup, atau berbentuk apa, jenis apa. Yang ketiga adalah content or amount, berat bersih. Jika obatnya berbentuk cairan, maka berat bersihnya biasanya dalam bentuk ukuran mililiter atau liter. Atau jika dia berbentuk tablet, berarti berat bersihnya biasanya tertulis miligram atau gram. Atau juga biasanya di suatu kemasan obat tersebut tertulis berapa tablet. Yang berikutnya adalah use or uses, kegunaan atau manfaat obat. Yang kelima adalah direction to use and dosage, cara pemakaian atau penggunaan dengan disertai dengan dosis. Yang keenam adalah direction to store, jadi cara penyimpanan obat. Biasanya tertulis keep out of reach of children, berarti obat tersebut harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Or keep in safe in place and away from children and pets, simpan di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan. Atau simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius, terlindung dari cahaya matahari. Yang terakhir adalah expiration date atau tanggal kadaluarsa obat. Nah, di sini Ibu berikan contoh satu kemasan obat. Mari kita analisis dengan ketujuh unsur yang tadi. Unsur yang pertama adalah the name of the drugs. Kita bisa lihat di sini ada tulisan yang besar, itu menandakan dia nama dari produk obat tersebut, Cipalas. Acetaminophen liquid. Kemudian masuk di description, jadi dia mendeskripsikan obat itu untuk apa atau berbentuk apa. Ini bisa ya, pain reliever, fever reducer, alcohol free, aspirin free, and sugar free. Unsur yang ketiga adalah content or amount, berat bersihnya. Karena ini berbentuk cairan, ini liquid, berarti berat bersihnya dalam bentuk mililiter atau liter. 473 ml. Unsur yang keempat adalah
Use or uses. Kegunaan obat. Nah, kita lihat di sini. Uses. Temporarily relieves minor aches and pains due to the common cold, flu, headache, sore throat, toothache, temporarily reduces fever. Jadi obat ini gunanya ini untuk mengobati flu, sakit kepala, sakit tenggorokan, sakit gigi, juga bisa mengurangi demam. Unsur yang kelima adalah direction to use, cara menggunakan obat ini. Di sini ada tertulis, do not take more than directed, see overdose warning. Jadi silakan menggunakan obat ini sesuai yang dianjurkan ya. If needed, repeat dose every 4 hours or as directed by a doctor. Jadi silakan menghubungi dokter atau bisa menggunakan obat ini setiap 4 jam sekali ya. Do not give more than 5 doses in 24 hours. Jadi jangan menggunakan lebih dari 5 dosis dalam 24 jam. Unsur berikutnya yang termasuk di unsur nomor 5 adalah dosis. Di sini sudah tercantum ada children under 2 years under 24 lbs as a doctor. Jadi anak-anak di bawah umur 2 tahun atau berat badannya 24 lbs. lbs itu kalau disalin dalam bentuk gram itu dia kilogram, dia 0,45 kilogram. Jadi kalau dia 0,45 kilogram. Jadi kalau dikali dengan 24 lbs dia sekitar 10 kilogram berat badan dari anak-anak tersebut. Jadi anak-anak di bawah umur 2 tahun harus menanyakan atau harus sesuai resep dokter. Kemudian children 2 until 3 years ya. 1 teaspoonful. Jadi untuk anak-anak yang berumur 2 sampai 3 tahun dia dianjurkan untuk minum 1 sendok teh. Ada anak-anak berumur 4 sampai 5 tahun, 6 sampai 8 tahun, 9 sampai 10 tahun, 11 tahun dan orang dewasa atau anak-anak di atas 12 tahun. Itu yang dosis. Unsur yang keenam adalah direction to store. Jadi cara penyimpanannya bagaimana. Ini, keep out of reach of children. Jadi obat ini harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh, tanggal expired. Di tabel ini tidak terdapat petunjuk dari tanggal expired. Jadi kita tulis not available atau tidak tertera di label. Nah, berikut ini Ibu tampilkan beberapa foto. Dan marilah kita menganalisis label obat ini. Yang pertama adalah the name of the drug. Jadi namanya ditulis yang besar begini. Jadi namanya obatnya adalah Cautin, Kaolin, Pectin. Next, description. Berarti dia mendeskripsikan obat ini untuk apa. Ini tertulis suspensi. Yang ketiga adalah konten atau isi berat bersih. Ini 60 ml. Yang keempat adalah use, kegunaan dari obat ini untuk apa? Tertulis anti diare. Jadi obat ini hanya dikhususkan untuk mengobati sakit diare, bukan untuk mengobati sakit kepala atau sakit gigi. Unsur berikutnya adalah direction to use and dosage. Direction to use atau cara menggunakannya bagaimana? Karena dia berbentuk liquid, jadi ada petunjuk di sini dikocok dahulu. Jadi sebelum diminum, obat ini dikocok terlebih dahulu. Kemudian dosisnya di sini ada. Anak-anak dari umur 2 tahun sampai anak-anak di bawah 2 tahun ya. Sini sudah ada. Yang berikutnya adalah direction to store. Jadi cara penyimpanannya bagaimana? Di sini, simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius, terlindung dari cahaya matahari. Yang terakhir adalah expiration date atau EXP. Nah, seperti ini tertulis 11/2017, berarti dia bulan 11 bulan November tahun 2017.
Berarti obat ini setelah bulan 11 tahun 2017 sudah tidak bisa digunakan lagi. Sekarang kita masuk pada tugas. Adik-adik silakan cari kemasan obat, kemudian kalian mengidentifikasi bagian-bagian label obat tersebut. Dari the name of the drugs, description, content or amount, use or uses, direction to use or and dosage, direction to store, and expiration date. Jika kalian menemukan label obat yang terdapat dua bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, silakan kalian menuliskan yang tulisan yang berbahasa Inggris. Tapi jika kalian hanya menemukan kemasan obat atau label obat yang hanya bertuliskan bahasa Indonesia, silakan dituliskan bahasa Indonesianya. Ininya tetap sama. Ini 1 sampai 7 tetap sama. Nah, di sini dituliskan bahasa Indonesianya. Contoh the name of the drugs, Bodrex ya. Deskripsinya obat sakit kepala. Ya, jadi jika kemasan tersebut punya dua bahasa, berarti silakan tulis yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, catatan ini atau tugas ini kalian tulis di buku catatan jika tidak punya buku tugas. Kemudian menyertakan nama lengkap dan kelas. Kemudian silakan disertai foto kemasan obat yang kalian analisis dan kirimkan ke nomor WA WhatsApp Ibu. Terima kasih. Thank you very much. See you on the next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.